Baik, Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam Bu Tiara. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Tiara? Alhamdulillah baik juga. Hari ini Bu Mai akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu, saya akan melakukan proses coaching dengan Bu Rita. Nah, sebelum melakukan proses coaching, ada nih yang ingin saya bicarakan dulu dengan Ibu. Boleh Bu? Boleh dong Bu? Oke, pada saat proses coaching antara coach dan coachee nanti akan saya amati dan saya juga akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Yang pertama, apakah nanti Bu Mai sudah melaksanakan sesuai dengan alur Tirta? Kemudian yang kedua, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari coachee? Yang ketiga itu adalah proses mendengarkan aktif dan yang keempat adalah memberdayakan coaching. Saya juga akan mendengarkan respon dan jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu ajukan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Yang pertama itu adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melanjutkan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Bu Mai bersedia? Bersedia Bu? Boleh Bu. Untuk yang pertama, dalam proses coaching nanti, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Mai kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada tiga Bu. Kompetensi inti coachingnya yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Berarti pada kesempatan ini, Bu Mai ingin mengembangkan tiga kompetensi inti coaching ya, yang terdiri Iya Bu. dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara tiga kompetensi ini, mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Mai kembangkan? Yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Karena menurut saya dengan mendengarkan aktif, saya menjadi lebih fokus sehingga saya dalam kehadiran penuh atau present sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Baik, Bu Mai. Jadi ada dua kompetensi inti ya, Bu ya. Yang pertama itu adalah mendengarkan aktif, kemudian yang kedua itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira nih indikator ketercapaian dan tujuan apa yang Bu Mai inginkan? Indikator ketercapaian yang saya inginkan adalah saya ingin coaching mendapatkan solusi permasalahan yang dia hadapi dan coaching mengetahui cara dan langkah-langkah penyelesaian permasalahannya. Baik, berarti indikatornya Koci bisa menemukan sendiri ya Bu atas permasalahan solusi dari permasalahannya. Terima kasih Bu Mai atas jawaban-jawabannya. Sekarang silakan Ibu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Setelah itu kita akan ngobrol lagi ya Bu. Baik, Bu. Assalamualaikum, Bu Rita. Apa kabarnya hari ini? Iya, Waalaikumsalam Bu Maimun. Baik apa kabarnya baik hari ini? Baik, Bu Rita. Katanya ada yang ingin dibicarakan ya? Kira-kira mau bicara apa sih, Bu? Kita ada waktu nih 15 sampai 20 menit. Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar motivasinya masih kurang dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas juga tidak semuanya. Masih banyak murid yang belum mengumpulkan tugas dari saya. Sehingga saya juga merasa heran dengan murid-murid yang saya ajar saat saya menyampaikan materi dan mengajukan pertanyaan umpan balik, sedikit sekali murid-murid yang merespon apa yang saya sampaikan. Baik, Bu. Jadi murid Bu Rita kurang termotivasi ya, Bu ya, dalam pembelajaran Ibu. Setelah kita Ya, betul berbincang, sekali. ya, setelah kita berbincang-bincang, apa sih harapan Ibu Rita? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan tentang
antusiasme murid-murid yang saya ajar. Sehingga ada perubahan dari murid saya dalam belajar untuk ke depannya. Menurut Bu Rita, apakah yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran Ibu di kelas? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya kurang bervariatif, masih monoton, dan juga terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya mungkin masih kurang dalam memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh, begitu, Bu. Berarti pembelajarannya belum sepenuhnya berpihak kepada murid ya, Bu ya? Kalau menurut Bu Rita nih ya, apa sih yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan. Murid bisa melakukan aktivitas yang menyenangkan dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat menikmati proses pembelajaran dan motivasi yang dapat meningkat. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Menarik. Saya harus mencari referensi lagi mengenai metode pembelajaran dan juga media pembelajaran yang kekinian sehingga menarik minat para peserta didik ataupun murid saya. Betul sekali, Bu. Kita bisa menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi murid. Lalu Bu Rita, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias nih dalam mengumpulkan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa ya Bu di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Adakah sumber belajar selain buku teks Bu Rita? Saya pikir banyak ya, Bu ya, sumber belajar seperti video di YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Bu ya, seperti TikTok ataupun Reels di IG. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Baik, dari cerita Bu Rita, kalau misalkan kondisi idealnya adalah 10, kira-kira saat ini kondisi di kelas Ibu ada pada level berapa nih Bu? Masih di level 5 sih, Bu. Karena melihat kondisi anak-anak di kelas masih motivasinya masih terlalu rendah. Saat saat ingin adanya perubahan, Bu Rita ingin di level berapa? Saya ingin di level 8 karena saya merasa di level 8 itu sudah cukup. Baik, berarti Bu Rita ingin di level 8 ya Bu ya? Uh, nah, untuk mencapai level 8 itu apakah uh, Ibu mempunyai ide untuk saya, Bu? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa. Tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau laporan digital. Oh, bagus sekali rencana Ibu. Adakah strategi lain yang akan Ibu lakukan selain merancang pembelajaran yang mengasihkan dan memberikan tugas sesuai proporsinya? Saya juga akan berkolaborasi juga dengan rekan guru sesama mata pelajaran untuk meminta masukan dan saran mengenai rancangan pembelajaran saya. Ya, Bu Mai. Eh, Sangat luar biasa ya, Bu. Untuk ide-idenya mungkin nanti ke depannya bisa saya gunakan.
Baik Ibu, apa komitmen Ibu nih terhadap rencananya? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan Merdeka Belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Bu Rita. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Terima kasih Bu Mai atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Baik Bu Rita, kita sudah berada di sesi akhir perbincangan ya Bu ya. Saya tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita Ibu Rita ke depannya. Dari perbincangan kita hari ini, apa nih Ibu ya yang Ibu dapatkan? Saya mendapatkan gambaran bagaimana saya mengubah proses pembelajaran dengan lebih kreatif lagi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya Bu ya dan mengobrol lagi ya Bu ya. Sampai di sini dulu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam Ibu Tiara. Barusan saya sudah mengamati hasil coaching antara Bu Mai dengan Bu Rita. Nah, bagaimana prosesnya tadi Bu? Bisa berjalan dengan lancar? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar Bu Tiara. Nah, saya sudah melakukan observasi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Mai. Yang pertama, apakah Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Selama coaching saya sudah melakukan dengan alur Tirta, menanyakan tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Saya juga sudah menggali kompetensi dari coach tersebut untuk menggali permasalahannya. Baik, jadi Bu Mai sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang saya amati tadi, ada beberapa catatan. Yang pertama itu Bu Mai sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta mulai dari tujuan, mengidentifikasi permasalahan, dan juga Bu Mai sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi dari tindakan yang akan dilakukan. Kemudian Bu Mai juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri Koci agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, saya mendengar percakapan Ibu dengan Koci tadi, Ibu sudah terlihat fokus dan sudah dalam kondisi kehadiran penuh. Ibu juga sudah melakukan kegiatan mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, luar biasa sekali, Bu Mai. Ibu sudah memberikan, Ibu sudah melakukan proses coaching untuk hari ini. Semoga Ibu selalu diberikan kemudahan dalam kegiatan coaching berikutnya. Untuk kedepannya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan kita lakukan? Kedepannya saya ingin mendalami alur Tirta agar coaching selanjutnya berjalan dengan lebih baik lagi, Bu. Baik, luar biasa sekali, Bu Mai. Nah, bisa jadi Ibu akan bisa nanti biasanya Ibu akan mendalami lagi alur Tirta yang lebih untuk kedepannya. Terima kasih Bu Mai sudah melakukan tanya jawab dengan saya dan sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.